Oh, ternyata kemarin sekian. Cara menulisnya nanti disepakati, ya kan Pak? Contoh juga ini monitoring perubahan beberapa kadar indikator kolesterol total HDL bla bla. Ya kan? Contoh metode ukuran atau sumber data beberapa indikator seperti biokimia, seleb, laporan pasien. Data saja Pak. Contoh ini juga misalnya dokumen molek ya LDL pada pasien sekian. Kemudian kita standar kita menggunakan apa? Perkeni kecil dari 100 mg per liter. Kemudian akan mentor pada penuh berikutnya. Ternyata misalnya reassessment kita setelah kita berikan intervensi gizi, misalnya intervensinya misalnya memberikan misalnya makanan misalnya rendah lemak, kemudian berikan makanan jenuh misalnya apa sipridin yang kita berikan, maka kita akan reassessment, kita kaji ulang lagi. Ternyata setelah kaji ulang, ternyata intervensi yang kita berikan itu dapat menurunkan misalnya berapa? Sekitar 14 ya, 14 gram persen untuk LDL. Itu namanya modal. Lanjut Pak. Oke. Nah, ini kita sudah masuk di sini, ini satu lagi ya, sebelum kita akses. Nah, untuk dokumentasi ya, saya bawa punya Oke, dokumentasi ini nanti mungkin ada perlu nanti direkam mediknya. Ya. Ini nanti perlu direkam mediknya. Lanjut Pak. Jadi sering kegiatan gizi terus terang saja capek-capek sampai keringat-keringat, ya kan, sampai baju keringat, tapi seolah tidak ada pekerjaan karena tidak ada dokumentasi. Maka kalau orang bijak mengatakan, catatlah apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah apa yang kamu catat. Maka ketika itu ada pemeriksaan, oh iya ya ternyata mereka punya pekerjaan. Jadi misalnya kalau tidak ada bukti fisiknya bahwa Anda telah melakukan asuhan gizi, walaupun itu sebagus apapun, orang menganggap itu tidak melakukan. Tidak bisa dicet-cet. Oh katanya Ibu Firi itu ada di sana, PAGT-nya jalan. Buktinya mana? Tidak ada, sudah dicatat Pak. Tidak sah. Kemudian juga misalnya ada catatannya, administrasinya bagus, tapi tidak dikerjakan. Tidak sah juga, tidak pasien. Kalau datang, enggak kok mereka sudah melakukan gitu, tapi laporannya bagus, fiktif misalnya itu. Yang penting untuk credit point dan untuk mendapatkan tunjangan lebih banyak, kan? Jadi harus sebanding. Jadi catatlah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu catat. Jadi dokumen adalah suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum, ya. Jadi kayak rekam-rekam medik itu, ya, itu adalah salah satu hal-hal tertentu itu akan digunakan. Maka dikatakan di situ, coba kalau kita ingat waktu sumpah, ya, sumpah kita wisuda, maka tidak akan memaparkan kepada masyarakat umum kecuali di depan hukum. Kemudian pendokumentasian adalah pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa dan objek maupun aktivitas pemberian jasa pelayanan yang dianggap berharga dan penting. Sehingga dengan seperti ini mungkin ada presentasi, entah siapa mungkin, entah kita bersagi, entah mungkin apa, presentasi bagaimana biar kinerja kita juga dihargai jasanya seperti orang lain. Jadi kita presentasi, pekerjaan kami seperti ini. Jadi adalah bukti bahwa kita melakukan aktivitas, memberikan jasa kepada orang lain. Lanjut Pak. Jadi tujuannya ini, kenapa kita perlu studi dokumentasi? Ini merupakan sarana komunikasi. Ketika misalnya bupati ini tidak masuk ke gizi lain, oh ternyata masalahnya itu di X1.5. Kalau misalnya udah hafal ada misalnya, bupati saya berlanjutkan ini. Oh ternyata masalahnya di klinik dia menelan, berarti itu akan saya tanya lagi. Kemudian tanggung jawab dan tanggung gugat. Ketika orang menggugat, kenapa itu? Oh, ini buktinya kami lakukan sesuai SOP. Jadi tidak bisa ngada-ngada. Kemudian informasi statistik, sarana pendidikan, sumber data penelitian dan jaminan, ini yang penting. Jaminan kualitas pelayanan. Kemudian sumber data pelayanan supervisi berkelanjutan. Jadi informasi itu nyambung. Tidak yang satu mengatakan seperti ini, yang satu seperti ini, sehingga tidak nyambung.
Jadi kalau ada ini maka dia akan nyambung. Tadi Pak. Nah, jadi contoh ADB format bisa seperti ini, misalkan kita buat A assessment, kita mungkin kita buatlah kan sama seperti dokter dan perawat. Kalau melihat rekam medik, mereka juga ada itu juga. Ya, ada kan? Nah, misalnya pasien hari yang lalu seperti ini, bla bla. Jadi gizi juga, maka juga harus kita buat seperti itu. Ya. Buat khusus punya gizi. Udah bisa ya? Asesmen tadi masukkanlah asesmen. Sesuaikan dengan masalah-masalah gizi asesmen kita, ya kan? Yang kira-kira menyangkut dengan 5 domain tadi. Ayo, apa domainnya? Belum berani kan? Domain asesmen gizi. Domain gizi apa? ABCD. Nah, jadi semua itu dimasukkan. Oke, lanjut. ABCD udah tahu. Kemudian diagnosa gizi, ya. Maka misalnya seperti ini. Nanti kan panjang nih, asupan energi berkaitan. Ya kalau 1, kalau 8 gimana gitu kan? Jadi tinggal misalnya asupan energi kurang apa dibuat kode-kodenya, ya nanti mungkin sementara sebelum ada turun dari tersagi atau asli yang menyepakati, buat aja dulu di sini. Energi kurang dalam kurung, energi meningkat, itu menghemat kertas, ya kan? Kemudian intervensi gizi misalnya adalah intervensi gizi ya, asupan energi yang kurang berkaitan dengan nafsu makan kurang ditandai asupan energi bla bla bla. Kalau seperti ini nih, apa yang menjadi problemnya? Problem apa? Oke, kemudian yang menjadi etiologinya. Etiologinya apa? Nafsu makan kurang. Kemudian simptomnya. Oke, itu juga ya. Jadi bisa asupan energinya juga, yang di berat badan juga, itu juga simptom. Kemudian kita intervensi apanya? Hah? Berat badan intervensi mau apa? Hah? Asupan, ingat ada PES untuk intervensi namanya nafsu makan kurang. Sekarang intervensi apa yang kita berikan nafsu makan kurang? Intervensinya apa? Nah, lagi masih ragu. Coba kenali dulu yang mana di situ problem, yang mana etiologi, yang mana symptom. Problem mana? Oke, asupan kurang problem. Oke, sekarang apa yang menjadi tujuannya? Misalnya, tujuan kita. Oke, intervensi kita apa? Kalau sepakannya kurang, misalnya apa? Jadi misalnya kita buat kalau sepakan kurang, misalnya kan, apakah kita punya ide? Makanya tadi kan ada pikir kritis tuh, ada rasional, ada apa namanya itu, ada kreatif, ya, ada konseptual, ada rasional. Bagaimana sih pemilihan rasional kita ketika memberikan intervensi kepada orang yang nafsu makannya jelek? Ternyata misalnya coba kita berikan makanan sop itu merangsang nafsu makan. Coba diberikan makanan yang padat gizi, volume kecil tapi padat gizi. Itu namanya berpikir secara rasional, konseptual dan kreatif. Ya, itu tadi memang kita diajak berpikir. Kemudian intervensinya misalnya berikan, jadi intervensi dengan melihat melihat etiologi, ya. Misalnya ini ada di situ, dia di sini pendekatannya di suplementer karena tidak bisa masuk hanya 100%, maka dia dimakan dari antara 200 kalori. Kemudian ada porsi kecil tapi sering. Kemudian dia melakukan konseling, memotivasi makanan, kemudian koordinasi dengan perawat. Monitoringnya apa? Lihatlah dia sekali lagi untuk mone harus kita lihat dengan yang ada di slide dan symptom. Monitoringlah asupan energi dan gizi dengan perubahan berat badan. Evaluasi memberikan asupan energi dan berat dengan biar terakan perubahan berat badan.
Ya. Oke, lanjut. Oke, ini dari contoh sambil dari hal sedikit ya untuk kemarin teman-teman apa ya. Kalau adopsi silakan adopsi. Tinggal di bukan tinggal diperkaya nanti ya tadi Pak. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada namanya subjektif global assessment ya. Jadi di sini Anda harus punya data ini perubahan berat badan, tidak ada perubahan. Ada tidak perubahan sebelumnya? Dikaji ya. Tapi kalau belum ada ini misalnya, karena terang perubahan gastrointestinal, berarti kita tanya juga ada tidak perubahan sebelum dia sakit? Ya kan? Kemudian apakah ada gangguan perubahan misalnya perubahan kapasitas fungsional misalnya dari sistem menelannya, apakah ada hubungan dengan kebutuhan gizi, apakah ada penilaian fisik misalnya tidak lemak seputar dari pengamatan Anda, apakah ada hilang otot dengar ya, itu nanti akan di skor ya. Maka itu lah ya, itu Pak. Kalau mau sholatkan. Oke, tadi seperti ini nanti dari mediknya misalnya punya gizi, bisa saja asesmennya di sini, diagnosa seperti ini, intervensi yang berikan apa, ya, lanjut Pak. Kemudian di sini monitoring apa, monitoringnya, evaluasinya tidak akan seperti apa, lanjut. Nah, ini juga intisar catatan nasional gizi, nanti kopikan saja. Oke. Mungkin seperti itu ya. Jadi seperti itu Pak ya. Sudah satu lagi. Kemarin ada rasanya kemarin. Oke, saya kira itu dulu ya, Bobi. Soalnya sudah mau tugas juga, mungkin teman-teman ada yang mau sholat ya. Jadi gimana? Kalau ada, silakan. Bisa sekali, sangat bisa. Jadi di masyarakat pun bisa, Pak ya. Jadi jangan ini dianggap hanya di misalnya posisi buruk misalnya gitu kan. Itu diterapkan. Karena kan sekarang di puskesmas itu pun itu kan ada dosen rawat ada juga rawat jalan, pasti kan mereka ada juga konsultasi gizi, iya kan? Jadi terapkan juga di komunitas pun bisa. Ya. Jadi NCPD sekali lagi bukan hanya ada di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas dan di masyarakat. Tapi di masyarakat misalnya, ya mungkin juga kita ya bawa kertas ke masyarakat ya. Setidaknya konsep-konsep ini akan kita bahas. Jadi puskesmas pun harus seperti itu. Nah, jadi itu tinggal dikembangkan, ya kan berkreatif. Ini kan tidak bisa sama latih di rumah sakit nih, tapi beda-beda. Nah, dikasih. Tapi kan udah ini, tapi tak ada yang hari ini terus kita lakukan. Asesmen tadi itu Pak, asesmen diagnosis prevensi monitoring evaluasi pasti udah masuk di situ semua. Ya, tinggal nanti disepakati aja penulisannya bagaimana biar singkat. Ini kan nanti kan mungkin sampai tuntas kita nih. Kemarin ya dengan audit kita 4 hari juga dapat auditnya, belajar juga banyak juga. Jadi apalagi ini cuma eksekutif ini loh. Seperti eksekutif ditempatkan di PAL. Nah kan itu jalan kalau itu kan. Nanti tinggal persagi mungkin ada tim apanya. Persagi itu ada namanya kan tim apa ya? Kalau kami sana kan ada namanya seksi kimia, ada aplikasi, ada macam-macam. Jadi tidak bukan lagi. Ayo kita sepakati yuk menuliskan ini biar hemat kertas misalnya. Gimana kita menuliskan diagnosa gizi? Soal berkaitan bla. Jadi kita berkaitan artinya misalnya ini artinya berkaitan, ini meningkat, ini menurun, ini berhubungan misalnya. Jadi kita pun kayak dokter juga gitu. Jadi bagi nanti dokter nanya, ini apa sih artinya ini? Misalnya kita jadi terus gitu kan.
Jadi kita